Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Ikhwani wa akhwat azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam pelajaran fikih dengan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Doi Al-Kitabi wa Sunnah. Nah, jadi di sini kita sudah sampai di bab yang ke-6. Qala al-muallifu rahimahullah, al-babu sadisu fil masyi alal khuffaini wal imamati wal jabirah. Nah, di dalam bab yang ke-6 ini menjelaskan tentang hukum mengusap di atas kedua khuf dan yang semisal dengan khuf, wal imamati dan sorban, dan hukum tentang mengusap sorban, wal jabirah dan perban. Maka di sini nanti di dalam bab yang ke-6 ini akan dibahas tentang hal-hal yang boleh diusap ketika seseorang berwudu. Di antaranya tadi sudah kita sebutkan ada khuf, dan juga akan dibahas hukum mengusap sesuatu yang semisal khuf seperti kaos kaki dan juga sepatu yang sebagaimana telah banyak kita ketahui. Kemudian sorban yang mana yang boleh diusap, dan juga tentang mengusap perban. Nah, di sini disebutkan al-huffu huwa ma yulbasu ala rijli min jildin wa nahwihi. Jadi yang pertama di sini dijelaskan tentang apa itu khuf. Huwa, khuf itu adalah ma, apa yang dipakai di atas kedua kaki yang terbuat dari jildin, yaitu kulit, dan yang semisalnya. Jadi khuf ini adalah sesuatu yang dipakai untuk digunakan di bagian kaki, baik itu terbuat dari kulit maupun yang semisalnya. Wa jam'u khifaf, dan jamak dari khuf adalah khifaf. Wa yulhaqu bil khuffaini kullama yulbas ala rijlaini min sufin wa nahwihi. Dan juga disamakan dengan kedua khuf ini adalah setiap apa saja yang dipakai di atas kedua kaki, termasuk di antara suf, yaitu suf itu sesuatu yang terbuat dari benang wol, atau biasa sering kita sebut kaos kaki. Kita masuk ke permasalahan yang pertama, al-masalatul ula, hukmul masyi alal khuffaini wa daliluhu. Jadi dalam permasalahan yang pertama ini menjelaskan tentang hukum mengusap di atas kedua khuf dan dalilnya. Jadi hukumnya apa ketika seseorang berwudu yang harusnya dia membasuh kedua kakinya, kemudian karena dia memakai khuf atau memakai sepatu atau memakai kaos kaki, kemudian dia tidak melepas sepatunya tadi dan hanya diusap di bagian atasnya saja. Al-mashu alal khuffaini jaizun bittifaqi ahli sunnati wal jamaah. Jadi mengusap di atas kedua khuf itu hukumnya diperbolehkan sesuai kesepakatan ahlus sunnah wal jamaah. Wa huwa rukhsatun anillahi azza wa jalla takhfifan minhu ala ibadihi wa daf'anil haraji wal masyaqqati anhum. Dan mengusap khuf ini dan yang semisal dengan khuf itu termasuk keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya. Dia Allah memberikan keringanan terhadap hal-hal yang itu memungkinkan menjadi sebuah kesukaran bagi mereka dan kesusahan. Dan tidak kita pungkiri bahwasanya mengusap khuf ini adalah merupakan sebuah keringanan bagi umat Islam. Apalagi ketika seseorang sedang bepergian atau dalam cuaca dingin. Tentunya ketika dia berwudu dan harus melepas kedua sepatunya, itu sangat merepotkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala meringankan umatnya dengan cara cukup mengusap di atas kedua sepatunya atau di atas kedua khufnya. Wa qad dalla ala jawazi as-sunnah wal ijma', dan telah menunjukkan hukum diperbolehkannya khuf ini berdasarkan as-sunnah, yaitu hadis dan juga ijma', kesepakatan para ulama. Adapun dari sunnah, dari hadis, qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, berkata Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, haddatsani,
sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masa 'alal khuffaini, bahwasanya telah menghabarkan kepadaku 70 dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengusap di atas kedua khufnya. Jadi banyak dari para kalangan sahabat yang jumlahnya 70 orang itu meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengusap di atas kedua khufnya. Dan di antara hadis-hadisnya adalah hadisnya Jarir bin Abdullah qol ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaini. Jarir bin Abdullah beliau mengatakan bahwasanya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala, buang air kecil, thumma tawadda'a, kemudian beliau berwudu, wa masaha ala khuffaihi, dan ketika sampai di bagian mengusap kedua kakinya, beliau cukup mengusap di atas kedua khufnya, tidak perlu mencopot kedua khufnya. Waqad ajma'al ulama min ahli sunnati wal jama'ati ala masyru'iyatihi fis safari wal hadari li hajatin aw ghairiha. Dan para ulama dari ahlu sunnah wal jamaah telah sepakat bahwasanya disyariatkannya mengusap kedua khuf ini baik itu dalam keadaan bepergian wal hadar. Hadar itu tidak berpergian atau sedang mukim, lihajatin baik karena ada kebutuhan atau selainnya. Nah, itu tadi tentang hukum mengusap khuf dan dalilnya. Kemudian di sini disebutkan wa kadzalika yajuzul mashu 'alal jawarib, dan juga diperbolehkan untuk mengusap di atas jawarib. Jawarib itu kaos kaki. Wa hiya ma yulbasu 'ala rijli min ghairil jildi kal khiraqi wa nahwiha. Dan jawarib ini adalah sesuatu yang dipakai di atas kaki yang terbuat selain dari kulit, seperti khiraq, terbuat dari kain dan yang semisalnya. Wa huwa ma yusammal an bisyurab, dan sekarang dinamakan dengan syurab. Syurab yaitu kaos kaki tadi yang terbuat dari selain kulit. Li'annahuma kal khuffi fi hajatir rijli ilaihima, karena jawarib ini, kaos kaki ini, itu hukumnya seperti khuf di dalam kebutuhan kaki kepada keduanya. Wal illati fihi mawahidah, dan illah di dalam keduanya tadi, di antara kaos kaki dan juga khuf, itu ilahnya sama, yaitu kesulitan ketika harus membuka sepatunya tadi atau kaos kakinya tadi atau khufnya tadi setiap hendak berwudu, apalagi dalam kondisi-kondisi yang darurat, ketika kedinginan atau ketika sedang safar. Waqad intasyara lubsuha aktsara minal khuf, bahkan pemakaian kaos kaki ini tersebar lebih banyak dibandingkan dengan khuf tadi. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya di tengah-tengah masyarakat kita bahkan sangat asing atau jarang dijumpai seseorang mengenakan khuf yang terbuat dari kulit. Jadi kebanyakan memakai sepatu ataupun kaos kaki. Maka fayajuzul mashu 'alaiha idza kanat satiratun, maka diperbolehkan mengusap di atas kaos kaki tadi dengan syarat harus tertutup atau harus menutupi sampai ke kedua mata kakinya. Nah, kemudian kita masuk ke permasalahan yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah syurutul mashi 'alal khuffaini wa ma yaqumu maqamahuma. Syarat mengusap di atas khuf dan apa saja yang menduduki semisal khuf. Jadi apa saja syarat-syarat diperbolehkannya seseorang itu untuk mengusap khuf atau yang semisal dengan khuf, contohnya tadi sepatu, kaos kaki, ketika sedang berwudu. Wahadi syurudiyah, dan syarat-syaratnya itu adalah yang pertama lubsuhuma ala toharotin. Jadi syarat yang pertama adalah memakai keduanya itu dalam keadaan suci. Jadi sebelum memakai khuf, sebelum memakai sepatu atau kaos kaki,
syaratnya itu harus dipakai dalam keadaan sudah suci. Barulah kemudian ketika dia sedang safar dan dia harus sholat, berwudu, maka dia boleh untuk mengusap kedua sepatunya tanpa harus melepasnya. 5 rawal Mughirah qol, sebagaimana diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah qol, beliau mengatakan kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anji'a khuffai. Jadi suatu ketika Mughirah ini bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan, fa ahwaitu li anji'a khuffai, maka kemudian aku menrunduk untuk melepas kedua khufnya Nabi ketika Nabi sedang berwudu. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Nabi mengatakan, tinggalkan, jangan dilepas, karena aku telah memakai keduanya tadi, yaitu khufnya, dalam keadaan suci. Sehingga Nabi SAW masaha alaihima, cukup mengusap di atas bagian khufnya saja. Maka ketika seseorang memakai sepatunya dalam keadaan belum bersuci, habis bangun tidur kemudian memakai sepatunya, kemudian bepergian, maka tidak boleh bagi dia ketika berwudu untuk mengusap sepatunya. Jadi harus dilepas. Karena ketika memakai sepatu tadi, dia belum bersuci terlebih dahulu. Nah, kemudian syarat yang kedua, satruhuma limahallil fardi, bahwa khuf atau yang semisalnya itu harus menutupi tempat yang fardu, tempat yang diwajibkan. Maksudnya apa? Al-mafrud ghusluhu minar rijli, yaitu yang diwajibkan dibasuh dari bagian kaki ketika berwudu, yaitu sampai ke mata kaki. Falau dhahara min mahallil fardi syai'un lam yasikhal mashu. Dan seandainya ada yang nampak sedikit saja dari tempat yang seharusnya dia tutupi, maka mengusapnya tadi tidak sah. Contohnya ketika seorang memakai sepatu, meskipun dia memakainya tadi dalam keadaan sudah bersuci, akan tetapi ternyata sepatunya ada yang lubang sehingga kelihatan bagian mata kaki ke bawah, maka dia tidak boleh atau tidak sah untuk mengusap sepatunya. Nah, kemudian syarat yang ketiga, ibahatuhuma. Jadi sesuatu yang dipakai tadi, baik itu berupa khuf, baik itu berupa sepatu atau kaos kaki, itu harus sesuatu yang mubah, yang boleh. Fala yajuzul mashu alal maksub, maka tidak boleh mengusap di atas sesuatu yang itu dari hasil rampasan, sepatu ngambil dari orang lain. Wal masruq, atau hasil curian, dia nyuri sepatu kemudian dipakai, kemudian dia berwudu ingin mengusap kedua sepatunya, maka mengusapnya tadi karena sepatu yang dipakai adalah barang curian, hukumnya tidak sah. Walal hariri lirojulin, atau kaos kaki yang terbuat dari sutra bagi seorang laki-laki, karena laki-laki tidak boleh memakai sesuatu yang itu terbuat dari sutra. Li'anna lubsaha maksiatun, karena memakainya itu termasuk kemaksiatan. Fala tustabahu bi rukhsah, maka tidak berbolehkan baginya untuk melakukan keringanan ini. Karena tadi kita sudah sebutkan bahwasanya mengusap khuf ini adalah termasuk keringanan yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, kemudian syarat yang keempat, toharatu ainihima. Jadi zatnya atau bahan yang dipakai buat sepatu, buat khuf atau buat kaos kaki itu harus suci. Jadi bahannya harus terbuat dari sesuatu yang suci. Fala yasihul mashu 'alan najas, karena tidak sah mengusap sesuatu yang terbuat dari najis. Kal muttakhidhi min jildi khimar, contohnya khuf atau sepatu yang terbuat dari kulit keledai. Karena kulit keledai tersebut itu tidak bisa suci meskipun sudah disama. Jadi kulit hewan atau kulit
bangkai yang bisa suci dengan cara disama adalah hewan yang boleh dimakan ketika dia masih hidup, kulit sapi, kulit kambing. Adapun hewan yang memang semasa hidupnya tidak boleh dimakan, contohnya keledai, buaya, dan yang semisalnya, maka kulitnya itu hukumnya najis meskipun sudah disama. Kemudian syarat yang terakhir, yang kelima adalah ayakunal mashu fil muddatil muhaddadati syar'an. Jadi hendaknya mengusap, jadi mengusapnya itu harus sesuai batas waktu yang ditentukan oleh syariat. Jadi ketika batas waktu yang ditentukan oleh syariat ini habis, ya dia tidak boleh atau tidak sah mengusap sepatunya lagi. Harus memperbarui wudunya. Jadi dilepas sepatunya, kemudian berwudu seperti biasa, baru memakai sepatunya lagi, barulah dia boleh mengusap khufnya untuk hari berikutnya. Nah, jadi batas waktunya adalah wahya lil muqimi yaumun wa lailah. Untuk orang yang mukim, orang yang tidak sedang bepergian, itu batas waktunya sehari semalam. Walil musafiri thalathatu ayyamin bilayalihinna. Adapun bagi orang yang sedang safar, sedang bepergian, maka batas waktunya adalah 3 hari 3 malam. Dan insya Allah nanti ada pembahasan khusus di dalam permasalahan setelahnya tentang kapan dimulai batas waktu dari mengusap khuf ini dan kapan berakhirnya. Nah, itu tadi 2 permasalahan yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.